Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Fahmi Pratama Saputra dari Unit Kerja BPJN Maluku, Kementerian PU. Oke, jadi pada kali ini saya akan mencoba menganalisis isu terkait tentang tantangan smart governance di lingkungan kerja saya, yaitu BPJN Maluku. Kali ini saya akan menggunakan analisis berbasis SWOT dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan-permasalahan yang menurut saya sering sekali muncul di lingkungan kerja saya. Oke, seperti kita bisa melihat bahwa ada 5 isu penghambat yang menurut saya itu sering muncul di lingkungan kerja saya, yaitu satu, sulitnya literasi digital ASN. Menurut saya, masih banyak ASN senior-senior di lingkungan kerja kami itu yang masih belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat penting, misalnya seperti e-katalog untuk lelang, Kibima untuk administrasi teknik dan sebagainya, dan Sipagar untuk pekerjaan padat karya, dan ini sering sekali menyebabkan terjadi kesalahan administrasi dan keterlambatan laporan. Yang kedua adalah integrasi data proyek belum optimal. Sering sekali terjadi perbedaan progres fisik maupun keuangan yang dilaporkan oleh misalnya penyedia jasa, konsultan, yang juga termasuk direksi dari BPJN. Sehingga ini menyebabkan kesulitan memantau progres proyek secara real. Dan yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Karena ya kita ketahui bersama bahwa Maluku itu termasuk daerah 3T, jadi masih sangat minim sekali akses internet di beberapa daerah, sehingga monitoring proyek sangat sulit dilakukan secara tepat. Yang keempat itu koordinasi lintas unit yang menurut saya masih kurang efektif. Pertemuan itu masih berbasis offline, masih jarang mengandalkan berbasis online, sehingga risiko miskomunikasi dalam instruksi teknik bisa sangat terjadi. Yang terakhir itu menurut saya adalah resistensi terhadap perubahan dan inovasi. Nah, sebagian pegawai dan mitra kerja enggan menggunakan metode kerja baru, misalnya seperti penggunaan teknologi seperti GIS ataupun Microsoft Project. Nah, selanjutnya, menurut saya dari 5 isu tersebut ada keterkaitan dengan smart ASN dan keterkaitan dengan manajemen ASN. Yang kita bisa melihat bahwa dalam hal smart ASN mungkin ya ASN belum memiliki kompetensi digital, eh, ASN menuntut keterhubungan data untuk pelayanan cepat dan akurat. Yang ketiga itu ASN memerlukan akuntabilitas dukungan teknologi yang memadai, dan juga smart ASN menekankan kolaborasi lintas unit. Dan yang kelima itu mendorong budaya kerja adaptif terkait keterkaitan dengan smart ASN. Dan keterkaitan dengan manajemen yang kita bisa melihat bahwa termaksud dalam pengembangan kompetensi perlu sistem manajemen informasi kerja, termasuk pengelola sarana dan prasarana, dan juga manajemen kerja tim, tata kelola organisasi, dan termasuk perubahan change management dalam ASN itu tersendiri. Dalam hal ini saya menggunakan analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth, dan berdasarkan hasil analisis saya menempatkan sulitnya literasi digital sebagai usia utama yang akan kita berikan rekomendasi. Karena berdasarkan hasil analisis saya mendapatkan nilai 5 untuk tiap-tiap kategori 15. Dan sedangkan untuk urutan kedua yaitu ada integrasi data proyek belum optimal, sedangkan keterbatasan infrastruktur teknologi dan koordinasi lintas unit memiliki nilai yang sama, sehingga perlu intervensi terhadap dua kategori ini. Dan terakhir itu adalah resistensi terhadap perubahan dan inovasi yang saya masukkan dalam prioritas menengah. Hasil analisis SWOT atau core issue literasi digital ASN yang rendah, untuk strengths-nya saya menganalisis bahwa komitmen ASN senior untuk mengikuti pelatihan dan distance, tersedia modul dan YouTube tutorial di YouTube, yang menurut saya ini sangat membantu ya untuk melek teknologi khususnya ASN senior. Hmm. Tapi kelemahannya yaitu juga minimnya pelatihan digital yang berkelanjutan akibat efisiensi anggaran, dan juga kemampuan ASN untuk mengakses teknologi tersebut, karena tidak semua ASN menurut saya khususnya yang senior itu pandai menggunakan gawai atau teknologi-teknologi terbaru.
Terus kesempatan, yang tadi yang saya sebutkan akibat efisiensi anggaran, kita sangat perlu dukungan dari pimpinan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, literasi digital, dan sebagainya. Tapi ada juga alternatif selanjutnya, yaitu adanya pelatihan gratis dan tentu saja bersubsidi yang bisa di bisa diakses dengan mudah. Dan terakhir yaitu threats-nya. Tentu saja akan ada efek negatif juga ya, yang dimana mungkin perkembangan teknologi karena keterbiasaan kita menggunakan teknologi membuat kita keterampilan atau kemampuan skill dasar kita itu menjadi berkurang. Terus yang terakhir itu mungkin saja kita bisa tertinggal dari instansi-instansi lain yang mungkin sudah lebih duluan melek teknologi gitu. Terus rekomendasinya yaitu ada 5, yaitu satu, program literasi digital berjenjang. Jadi dia itu disesuaikan dengan kategori-kategorinya. Sama ketika kita belajar IELTS atau TOEFL, itu ada kategori dasar, menengah, sampai expert. Jadi dia dibagi berdasarkan kategori gitu. Ada kelas-kelasnya. Terus mentoring internal, yaitu kita adanya kolaborasi ASN Gen buat generasi muda yang mahir teknologi untuk membimbing rekan kerja yang jauh lebih senior. Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan berbasis game, sistem poin, sertifikat. Jadi selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain gitu. Belajar sambil bermain. Dan ini bisa meningkatkan motivasi menurut saya. Dan juga ada simulasi lapangan berbasis digital, yaitu latihan penggunaan aplikasi proyek berbasis digital kondisi real di lapangan, seperti tadi mungkin JIS dan juga Microsoft Project. Nah, terakhir itu monitoring dan evaluasi berkala. Penilaian literasi digital dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan ini menurut saya sangat perlu untuk mengontrol dan melakukan pengendalian bahwa bagaimana sih improvement atau peningkatan kemampuan ASN tersebut dalam mengaplikasikan teknologi terkait dengan pekerjaan yang ada di lingkungan Bina Marga misalnya. Dan kesimpulannya ialah, menurut saya, keterbatasan literasi digital ASN itu menjadi hambatan utama dalam implementasi smart government di lingkungan BPJS Maluku. Agar mengatasi hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja, kecepatan layanan, dan tentu saja kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Karena setiap pengambilan keputusan, khususnya keputusan teknis, itu harus selalu berbasis data yang konkret dan real di lapangan, dan tentu saja transparan. Dan yang terakhir adalah implementasi yang nyata, terencana, dan terukur bisa membawa BPJN Maluku selangkah lebih dekat ke penerapan smart government yang efektif, efisien, dan tentu saja adaptif. Oke, demikianlah presentasi singkat dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengintegrasikan Nusantara, mari membangun dengan integritas.